Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang masuk ke belajar Ubuntu DDE dari dasar untuk pemula. Kita langsung aja mulai dari pengenalan desktop Ubuntu DDE kali ini. Ini tampilan desktopnya, bisa klik kanan. Udah ada beberapa fitur kayak nambahin folder, bikin dokumen teks atau Excel presentasi, bisa mengurutkan berdasarkan nama untuk icon yang ada di desktop. Ukuran iconnya pun bisa diganti, misalkan saya bikin folder deh, ukurannya bisa dibikin gede banget kayak gini. Buat kalian yang suka yang gede-gede itu bisa digedein, tuh small aja deh. Bisa di otomatis di itu ya, di apa sih namanya begitu lah pokoknya lah. Bisa buka terminal juga. Oke, bisa langsung masuk ke display settings atau menu settings dari Deepin desktop. Nah, ini kan Ubuntu yang dibalut sama Deepin desktop. Bisa juga milih corner setting. Nah, misalkan buat pojok kanan atas bisa masuk ke control center, pojok kiri atas bisa nampilin desktop atau launcher deh. Tuh kita bisa setting ya. Launcher. Jadi ketika diklik harusnya sih, nah, aku buka ya launchernya. Terus tampilannya standar, klik kanan. Ini buat ganti wallpaper sama kayak Windows ya. Bedanya kita bisa bikin slideshow selama 30 detik sekali dari semua wallpaper yang ada. Tapi kalau itu bikin pusing, mending nggak usah. Saya matiin aja slideshow-nya, takutnya berat gitu. Nah, untuk desktop kayaknya udah gitu aja. Simpel banget sama kayak OS pada umumnya lah. Kemudian kita masuk ke mana tadi contekannya? Sistem setting ya. Kita masuk ke sistem setting atau control center. Tampilannya kayak begini. Ini gambar kita bisa diganti tentunya. Ini buat matiin notifikasi atau buat ngeliat sistem notifikasi. Ini buat akun kita. Nah, ini ganti avatar ini. Misalkan saya suka cinta, cinta, gaya amat, cinta. Nah, udah berubah. Ini buat ganti nama, ganti password, auto login tanpa password dan sebagainya. Nah, ini bisa kita klik di bagian ini buat displaynya mau dikecilin, digedein kah, resolusinya, pengaturan kecerahan layar untuk laptop, aplikasi defaultnya apa aja nih. Nah, untuk web browser dia nyertain Firefox, kemudian Thunderbird untuk email. Untuk aplikasi media player udah ada Celluloid sama MPV, ini udah support file multimedia populer, jadi nggak usah install codec sependek pengetahuan saya. Sekarang kita masuk ke temanya bisa kita pilih yang hitam-hitam, yang gelap-gelap. Nah, buat yang suka gelap-gelapan di pin dark misalkan kayak gini, wih hitam. Terus window efeknya mau dimatiin atau enggak. Kalau komputer kalian spesifikasinya cukup rendah, matiin aja di bagian ininya supaya nggak ada efek-efek yang ngeberatin. Ini buat nyeting jaringan, IP static di sini bisa bikin hotspot, bikin modem atau VPN. Ini Bluetoothnya mau dimatiin atau enggak, nama Bluetoothnya apa. Nama Bluetooth ini ngambil dari hostname kita ya, atau nama komputer. Ini buat pengaturan speaker. Ini buat jam, sekarang hari Jumat jam 11:30 kurang. Ini buat power management ya, buat yang pakai laptop. Ini buat mouse, keyboard, dan sistem informasi. Ini informasi OS kita, saya pakai Ubuntu Deepin versi 20.04 Remix Edition. Ini keterangannya, ini lisensinya dari Free Software Foundation atau GNU GPL. Pokoknya dibaca-baca aja deh. Apalagi yang ngerti bahasa Inggrisnya itu pasti ngerti lah. Kalau nggak bisa pakai Google Translate. Oke, sekarang udah beres sistem settingnya, semuanya ada di situ. Atau bisa lewat sini nih, control center. Sekarang launcher modenya kayak gini, dock bar atau apalah itu namanya. Kita klik, tampilannya kayak gini. Bisa dibikin per kategori juga. Oh, kegedean nih, kita bisa kecilin kayak Windows 10. Nah, bisa bikin kategori juga. Oke, udah ya. Sekarang launcher mode-nya klik kanan, modenya bisa bikin kayak Windows 10 kayak gini.
yang lebar. Lokasinya bisa dipilih di atas kah, di bawah, di kiri, di kanan gitu. Saya pilih di bawah. Ukurannya pun bisa digedein buat yang suka gede-gede tuh. Kita gedein aja deh biar kelihatan. Bisa hide juga si launchernya ketika nggak dipakai. Tuh hilang ya launchernya. Menghilang kamu. Bisa bikin tetap ada aja deh. Nah ini buat pluginnya, power, onboard, kayak gitu. Mau ditampilin atau enggak? Kayaknya sederhana banget ya untuk itunya. Ini terminal kita biarin aja, nanti kita bakal bahas di terminal. Dock mode udah, tema udah, aplikasi bawaan ya. Sekarang kita lihat aplikasinya. Kita lihat per kategori aja. Untuk internet, Thunderbird, email client, Firefox. Biasanya di pin itu bawa Google Chrome. Nah untuk video, celluloid, MP4 player. Biasanya kalau di pin itu dia pakai di pin media player ya. Grafik udah ada screenshot di pin, ini keren nih. Ini buat scanner, ada GIMP, LibreOffice, ini buat penampil layar. Gambar. Ini buat game, ada mahjong, ada catur, catur. Permainan berpikir, saya tidak suka itu. Office. Nah, bedanya kalau di Ubuntu DDE ini dia udah nyertain LibreOffice. Kalau di pin itu kan selalu setia untuk bawa WPS Office, kecuali untuk di Vin 20 community dia udah ada LibreOffice. Videonya bisa dicek di kanal saya, cari aja deh, udah pada gede kali, bisa nyari sendiri. Oke, ini untuk file manajernya. Nah ini sistem monitor di Vin nih, keren nih. Kita bikin temanya hitam. Nah biar kelihatan lebih gahar. Ini buat monitoring sistem ya, tampilannya keren deh. File manager, sistem monitor ini udah, browsernya udah, tadi kita bahas. Firefox, kita bawa file manager, kita lihat bawa. Nah ini di pin file manager kayak gini ya tampilannya. Ini keren banget lah. Ini buat connect ke jaringan. Kalau kalian di kantor misalkan ya, sharing data lewat Samba atau apalah itu. Sekarang kita coba buka Firefox buat mengganti repository. Nah ini Firefoxnya. Bukannya itu file downloadan saya. Kayak ini Firefoxnya, otomatis dia bakal mengarah ke situsnya ubuntu.dde.com. Tuh ngasih tahu ada rilis, catatan rilis yang versi kalian pakai itu ada apa sih. Ini defaultnya kayak gini setiap Firefox dibuka. Kalau mau gantinya gimana ya? Tinggal klik di sini burger menu atau menu pojok kanan atas, kita masuk ke preferences. Kita masuk ke search, salah, home. Nah ini hapus aja ini, kalau enggak bikin apa kayak blank page kayak, atau custom URL kayak, atau default kayak, atau gimana kayak, terserah kalian. Saya mau ngilangin kayak gini. Ini mau diganti default search engine-nya, mau pakai DuckDuckGo, DuckDuckGo bagus tuh. Nah, ini standar ya Firefox ya. Coba kita download Google Chrome. Udah masuk ke situ belum nih materinya? Belum, kita ganti repository dulu. Caranya kita buka menu, terus kita masuk sistem updater, ada nggak ya? Kalau enggak software dan update, klik. Ini tuh supaya proses download kita lebih cepat karena kita pakai mirror Ubuntu yang ada di Indonesia. Ini masih dari main server, kita klik, kita pilih other, kita pilih Indonesia. Saya kali ini bakal nyoba repository dari Surabaya atau Buaya .class.or.id. Choose server, masukin password user kalian. Saya pakai admin 123 supaya gampang. Nah, kita klik close, kita klik reload. Dia otomatis bakal nge-refresh atau update ya. Kalau di terminal dia itu pakai sudo apt update. Sekarang mirror kita lagi berubah dari server utamanya ke Surabaya. Terus kita coba download Google Chrome buat install Google Chrome download. Cari aja di Google.
ini kan salah satu web browser yang banyak dipakai lah. Download Chrome, pilih yang 64, pilih yang paling atas, accept dan install. Ini saya udah punya file installernya tadi, jadi nggak saya download ulang ya, sayang kuota. Nah ini nih Google Chrome. Coba kita nunggu dulu prosesnya sampai beres. Ini refreshing software cache. Kalau udah sih gampang, tinggal klik kanan open with software install. Kalau enggak pengen lebih keren, misalkan gue pengen lebih keren pakai terminal, apalagi buat nampang kan di tempat umum gitu ya. Itu ada aja orang kayak gitu, banyak sih. Nah ini kita bahas terminal dulu deh ya, ini sambil nunggu refreshnya beres. Nah ini segedein dulu, nggak bisa gedein ini gimana sih? Oh gini, ini bisa klik kanan split window. Nah bisa dibikin dua kayak gini, split vertikal juga bisa. Nah misalkan yang satu ngeping ke Google, yang satu ngeping ke hostname, yang satu top. Kalian bikin screenshot, cerot, kalian ketik apa kek. Nah ini screenshotnya, kalian edit di Canva. Gua lagi ngehack, gaya banget. Ya itu cara bodoh buat terlihat keren. Oke, udah ya. Kita install Google Chrome, klik kanan open with software install. Atau kita cari software center deh sekalian deh. Nah ini Play Store-nya Ubuntu atau Play Store-nya GNU/Linux. Namanya bisa App Center, bisa App Center, bisa Software Center, bisa Ubuntu Center. Pokoknya Play Store lah, prinsipnya sama banget. Itu tadi mana file installer? File installernya mana? Ini nge-refresh dulu, suka lama emang kalau lewat software center kayak gitu teh, suka males. Nah ini ada keterangan, ada update nih, remind me later. Ntar aja lah. Nah ini Google Chrome yang tadi ya, tinggal kita klik install, masukin password user kita, nanti dia bakal otomatis nginstall plus dependensinya. Enaknya kalau pakai GUI itu kayak gitu. Ini saya pakai focus screen buat nginstall, buat ngerekam layarnya. Wah udah mau jam 12, sekarang hari Jumat. Kalendernya mana sih? Nah ini kalendernya 18 September. Karena COVID jadi saya nggak Jumatan. Nggak Jumatan ke masjid maksudnya. Meminimalisir lah, karena lagi kurang enak badan juga ini. Agak lama ya kalau lewat GUI kayak gitu. Saya lebih senang install aplikasi itu lewat terminal, karena lebih hemat resource dan lebih cepat gitu. Kalaupun ada error, kita bisa tahu errornya di mana. Terus ya ini salah satu ciri khas dari pakai sistem operasi GNU/Linux. Nih Google Chrome udah terinstall katanya. Nah ini software centernya, coba kita cari dulu ya. Google Chrome udah ada nih, udah bisa dipakai. Nah ini ada aplikasi yang rekomendasi editor. Banyak ya, udah ada per kategori juga. Misalkan mau grafik apa aja, game apa aja. Sorry there's no detail for that application. Apalah, games misalkan kita cari. Saya mau main games di Ubuntu, gamenya apa aja ya. Ini pasti nge-refreshnya lama nih. Coba kita update manual deh, sudo pt update, masukin password user kalian.
GUI. Nah, tuh ada Super Tux Card kayak CTR lah. Kalau di PS tuh CTR, kalian tahu CTR? Game PS1 dulu saya. Kalian tahu mainnya CTR sama Smackdown. Kalau enggak Winning 3. Pakainya Nigeria, kalau enggak Ceko. Ada si Kanu sama si Kolar. Baban Gida buat sayapnya. Aduh, kenapa jadi gua bahas bola? Oke, ini kalau misalnya tinggal klik, install, masukin password kayak gitu, sederhana banget. Ini untuk tampilan terminalnya. Oke, karena sebentar lagi kayaknya mau ajan ya, kayaknya kalau masih tetap cuap-cuap sedangkan ada ajan dan kita nggak ke masjid. Ya, untuk saling menghargai aja. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.